Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darini amin. Qala radhiyallahu an walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah, walamma dan tatkala aroda berkehendak siapa Allah ibraza memunculkan haqiqatihil muhammadiyati, hakikat nabi yang berbangsa Muhammad, wa izharahu dan menampakkan nabi apanya jisman jasadnya, wa ruhan dan ruhnya, bisuratihi wa makna menampakkannya dengan bentuk dan sifatnya. Naqalahu ila maqarrihi min sodapati Aminataz Zuhriyah, maka memindahkan siapa Allah Ta'ala hu akan Nabi ila maqarrihi kepada tempat netepnya Nabi, min sodapati Aminataz Zuhriyah berupa rahimnya Sayyidah Aminataz Zuhriyah yang berbangsa nisbat kepada Zuhroh. Wa khassa dan mengkhususkan siapa Allahu akan Aminah, wa khassa dan mengkhususkan akan Aminah siapa al-qaribu Allah yang maha dekat, al-mujibu yang maha menjawab doa, bi antakuna dengan bahwa adalah Sayyidah Aminah itu umman ibu li Mustafa bagi pilihan Allah. Wa nudiya bis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi datiyah, wa nudiya dan diserukan bis samawati wal ardi di langit-langit, wal ardi dan bumi, apa bihamliha mengandungnya Sayyidah Aminah, li anwarihi bagi cahaya-cahaya Rasulullah ad-datiyati yang bersifat asli. Wasoba dan merindu siapa kullu sobbin tiap perindu, lihububi sobahu bagi hembusan-hembusan angin Rasulullah. Dah, segitu dulu. Walama aradallahu ta'ala dan tatkala Allah berkehendak ibraza memunculkan, ai ikhraja mengeluarkan, haqiqatihi hakikatnya Nabi, ayin Nabi sallallahu alaihi wasallam tegasnya hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi mau munculin bihadzal alami di ini alam semesta tuh. Ya. Al-Muhammadiyati hakikat Nabi yang berbangsa Muhammad, Ail mansubati yang ternisbat li Muhammadin kepada Nabi Muhammad,
Nisbatal musamma lismihi, dengan nisbat yang dinamai kepada namanya. Al-Muhammadiyah itu nisbatal musamma lismi, menisbatkan orang yang dinamai musamma itu kepada nama itu sendiri. Maksudnya apa? Nisbat yang menggambarkan bahwa makna dari nama itu mencerminkan kepribadian orang itu. Artinya bukan sekedar nama Muhammad, tapi perilakunya juga terpuji. Tuh. Nisbatal musamalismi. Kalau kita kan, kalau orang kan selain Rasulullah kadang-kadang namanya Muhammad, kerjaannya nyopet. Kadang-kadang iya, kalau ini mah enggak, nisbatal musamma lismihi. Ya. Wa izharahu, dan tatkala Allah berkehendak izharahu, menampakkan Rasulullah, ayin Nabi, tegasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menampakkan apanya? Jisman, jasadnya. Tamyizun, lapat jisman jadi tamyiz. Li idopatin, itu li izharihi atau lamnya nggak ada. Maaf tuh. Terus li idopatin, karena mengidopatkan li izharihi ke lapat izharihi. Tamyiz mankulun, yang diambil minal mudob anil mudopi ile, dari mudob ile. Takdirnya izharo jismihi gitu. Waruhan, takdirnya wa izharo ruhihi. Aibi kulliyatihi, dengan sepenuhnya Rasulullah, menampakkan dengan seutuhnya jasad dan ruhnya. Menampakkannya bisuratihi, dengan bentuk Rasulullah. Aisyakli badanihi, tegasnya bentuk badannya, fisiknya. Mintana subi a'doihi, berupa keteraturan anggota tubuhnya. Walauni basyaratihi, dan warna kulitnya. Ya. Wahaza, dan bermula ini kalimat bisuratihi, muta'alikun, itu ta'aluk bi izhari, dengan masdar izhar. Tatkala Allah pengen menampakkan Nabi, menampakkannya dengan bentuk tubuhnya. Au bi mahzupin, atau ta'aluk kepada yang dibuang. Halun minal mudopi ilaihi, yang dia itu jadi hal dari mudop ilaih. Wa izhari jismihi wa ruhihi, hala kaunihi mustakiran, atau kainan bisuratihi gitu. Hala kaunihi, kainan bisuratihi. Wa maknahu, dan mau menampakkan maknanya. Ya, surah kan fisik. Kalau makna apa? Maksudnya makna. Ya.
Aywa sifatihi dan sifat-sifatnya Nabi al-batiniyati yang bersifat batin, minas sifatil jalilati berupa sifat-sifat yang agung. Setelah Allah berkehendak menampakkan Rasulullah seutuhnya, baik fisik dan sifatnya, apa yang Allah perbuat? Nakolahu, maka memindahkan, ainakolallahu, memindahkan siapa Allah Ta'ala, nuron nubuwati, akan cahaya kenabian, min zohri Abdillahi, dari punggungnya Sayyidina Abdullah. Wahwa bermula lapat nakolahu jawabul lamma, adalah jawabnya lama. Ya. Ar-rabitatu, yang menghubungkan. Jawabnya lama, ar-rabitati, yang menghubungkan. Ila makorihi, yang pertama Allah lakukan cahaya kenabian dipindahkan ila makorihi, ke tempat tetapnya. Bifathil mimi wal kofi, dengan fathah mim dan kaf makor. Ai maudi istiqrorin, makor itu maudi istiqror, tempat maudii istiqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat menetapnya Nabi. Apa tempat menetapnya Nabi? Allah pindahkan cahaya kenabian dari punggungnya Sayyidina Abdullah ke tempat menetapnya. Apa? Min sodapati Aminata, berupa kantongnya Sayyidah Aminah. Kantong itu rahim, itu isti'arah tasrihiyah asliyah. Aibatniha, kantongnya Sayyidah Aminah itu tegesnya rahimnya. Al-musyabbahi, yang diserupakan bigisya'id durroti, dengan kantong mutiara. Imam Barzanji membahasakan rahim Sayyidah Fatimah dengan sodapah. Kenapa? Karena beliau ingin memaksudkan bahwa rahimnya Sayyidah Aminah itu bukan seperti rahim yang lain. Ini yang diletakkan di situ adalah mutiara yang paling mahal, pintu ke Allah Ta'ala, babullahi Ta'ala, babu Muhammad ini, saudara. Bahasa yang begitu indah, nggak dipilih perut tuh, tapi pakai bahasa sodapah. Wahia, bermula sodapah itu bayanun, penjelas, lima korrihi, bagi tempat menetapnya Rasulullah. Wa abbaro, dan mengibaratkan siapa al-musannifu Imam al-Barzanji bisodapati, dengan bahasa sodapah, yang artinya kantong mutiara. Kenapa nggak sebut rahim? Tapi Imam Barzanji membahasakan rahim Sayyidah Aminah dengan kantong mutiara. Alasannya isyaratan, karena mengisyaratkan ila tasbihihi, kepada menyerupakan Rasulullah bidurratil kaminati pisodapatiha, dengan mutiara yang tersimpan di dalam kantongnya. Coba itu, udah waktunya pindah nih mutiara yang selama ini dijaga ke dalam rahimnya Sayyidah Aminah. Kenapa rahimnya dipilih bahasa sodapah? Karena hendak
menyerupakan Rasulullah bagaikan mutiara yang tersimpan sejak lama. Tuh. Ini yang dikandung bukan janin biasa nih. Ini mutiara yang terjaga garis keturunannya. Az-Zuhriyati Aminah yang mana? Az-Zuhriyati yang bernisbat kepada Zuhroh. Bidomi Zai dengan domah Zai ayil mansubati yang ternisbat. Yang ternisbat ila Zuhrata bin Kilabin kepada Zuhroh bin Kilab, leluhurnya Sayyidah Aminah. Wa khassa dan mengistimewakan hak akan beliau ai Aminata. Allah mengistimewakan Sayyidah Aminah. Siapa yang mengistimewakan? Al-Qaribu, zat yang maha dekat, min ibadihi kepada hamba-hambanya, kurban maknawiyan dengan kedekatan yang bersifat maknawi. Allah itu maha dekat, tapi maha dekatnya maknawi. Apa maha dekat maknawi? Maha dekat maknawi itu ya adalah malayata'allaku bil makani awil masafatil madiyati. Sesuatu yang tak berkait dengan tempat atau jarak fisik. Kedekatan manawi itu wa innama huwal irtibatur ruhi, keterkaitan ruh ya. Adalah keterkaitan ruh. Qurbun manawiyun itu ada dua. Satu kedekatan maknawi yang umum. Yang umum itu Allah mengetahui dan meliputi seluruh hambanya. Yang kedua, kedekatan khos. Kedekatan khos itu ya, Allah memberikan rasa nyaman dan pertolongan dan kasih sayang Allah kepada orang-orang pilihan, yaitu para wali-walinya. Al-Mujibu yang maha mengabulkan doa. Ay alladzi yujibu da'watad da'i yang memperkenankan menjawab dakwatad da'i akan doa orang yang berdoa. Wayas upusaila dan meringankan beban asaila orang yang meminta. Allah itu disebut mujib. Mujib itu maha mengabulkan doa dan meringankan beban orang yang memohon. Bagaimana cara Allah mengistimewakan Sayyidah Aminah? Bi antakuna dengan bahwa adalah dia, aitakuna Aminatu bahwa adalah Sayyidah Aminah itu umman ibu li mustofahu bagi orang pilihan Allah, pilihan qarib. Ai mukhtarahu ta'ala pilihan, ai mukhtarihi pilihan Allah ta'ala, min sairi khalqihi dari seluruh makhluknya. Allah mengistimewakan Sayyidah Aminah dengan apa? Dengan dipilihnya Sayyidah Aminah ibu bagi Rasulullah. Coba ya.
Artinya ada kemuliaan ibu yang didapati dari anaknya. Ada orang anaknya soleh, anaknya jadi kiai besar, bahkan lahir dari putra dan putrinya para wali-wali besar. Itu satu kemuliaan yang besar, karena Allah pilih perempuan itu melahirkan dan membesarkan para wali-waliullah. Itu sebagaimana ibu Rasulullah diistimewakan oleh Allah Ta'ala karena terpilih menjadi ibu bagi Rasulullah. Ya. Kenapa yang dipilih Sayyidah Aminah li'annaha, karena Sayyidah Aminah itu afdalu qaumiha, seafdol kaumnya. Ya. Tidak ada perempuan ya yang lebih unggul dari Sayyidah Aminah, nggak ada di antara perempuan kaumnya. Paling unggul hasaban kemuliaannya, wa anjabu dan paling unggul, wa azkahum dan paling suci, aslan leluhur, wa par'an dan keturunannya, wa atyabu dan paling baik. Oh, alasannya Sayyidah Aminah paling mulia dan paling bagus nasabnya. Gen spiritual ya ada bongkahannya. Batu biar sejago-jagonya tukang batu, kalau bongkahan jelek ya susah bikin seternya. Bongkahan tuh penting ya, makanya ada nyari melihat nasabnya gitu ya. Kata sekarang kan nggak zaman Siti Nurbaya sekarang. Kalau dulu orang tua marah, jangan nikah sama dia, gitu. Lihat bibit bebet bobot. Falam yusyarik, maka tak menyekutui, ya, tidak bergabung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Piwiladatihi, di dalam kelahirannya, min abawaihi, dari kedua orang tuanya. Siapa? Akhun, saudara laki-laki, wa ukhtun, dan saudara perempuan. Kagak punya abang, nggak punya adik, nggak punya empok, nggak punya Nabi mah. Tuatunya orang babanya meninggal, Sayyidah Aminah nggak lama meninggal setelah melahirkan. Apa rahasia daripada itu? Fayakunu mukhtasson bin nasabin nabawi, maka jadilah Nabi mukhtasson, satu-satunya yang terkhususkan dengan nasab kenabian. Tuh, ntar ada, kalau punya saudara, ntar ada yang selain Nabi punya nasab kenabian. Ya nggak ada. Demi menjaga itu, udah tuh dipindahin oleh Allah, dipilih Sayyidah Aminah karena punya kepribadian, punya kemuliaan, punya pemeliharaan diri. Lahir dari perempuan-perempuan yang semisal itulah orang-orang yang membawa cahaya kenabian. Ibu tuh penting, ya. Sebagus-bagusnya bibit, kalau tanahnya jelek, jelek. Sebagus-bagusnya tanah, kalau bibitnya jelek, jelek. Udah habis dipindah, wanudia, dan diseru, diumumin, bisamawati wal ardi, di langit dan bumi, apa bihamliha, kehamilan Sayyidah Aminah, li anwarihi sallallahu alaihi wasallam azzatiyati, bagi cahaya-cahaya Rasulullah yang bersifat zati, yang asli. Kalau kita makan pantulan, Bang. Pantulan kita sembahyang, ya, memantulkan cahaya Rasulullah. Gitu, bukan asli. Diumumin bahwa ada di dalam rahim Sayyidah Aminah cahaya Rasulullah yang sesungguhnya.
anwarihi zatiyah. Qala Sahlun ibnu Abdillahi At-Tustariyu, berkata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, lamma aradallahu, tatkala Allah berkehendak, khalqa Muhammadin, menciptakan Rasulullah, fi batni Aminata, di rahim Sayyidah Aminah, tatkala Allah pengen nyiptain Rasulullah di dalam rahim Aminah. Kapan? Lailata Rajabin, malam Rejab. Wakanat, dan adalah malam Rajab itu lailata Jumu'atin, malam Jemaat. Ya. Makanya kan ada di Fathul Izar, orang yang bersetubuh malam Jumat, kemudian benih itu membentuk janin, maka anak itu lahir dalam keadaan alim dan soleh. Ya, masalahnya kan kita nanjak mulu, jadinya yang mana kita kagak tahu nih, yang malam apa nih, jangan-jangan yang malam jadinya maling nih, ya Allah, tatkala Allah pengen tuh, amarallahu ta'ala bitil kalailati, maka Allah perintahkan di malam itu ridwanan. Nunnya ada alifnya enggak? Maaf tuh, ridwanan. Di kitab naskah lain tuh di Al-Qaulul Munji, ya, pakai alif, ridwanan, malaikat Ridwan. Khazinal jinani, penjaga surga. Allah kasih titah kepada malaikat Ridwan. Buat ngapain? An yaftahal firdausa, bahwa dia buka akan pintu surga Firdaus. Wa yunadi munadin fis samawati wal ardi, lalu menyeru oleh orang yang menyeru. Lalu menyeru siapa yang menyerukan fis samawati wal ardi, di langit dan bumi. Menyeru ala, ketahuilah, innan nurul makhzunal maknun, sungguhnya cahaya yang disimpan, al maknuna, yang disembunyikan, yang dijaga, alladzi yakunu, yang ada daripada cahaya itu siapa? An-nabiyul hadi, nabi yang memberi petunjuk. Fi hadhil lailati, pada malam ini, itu yastaqiru, telah menetap, fi batni ummihi, di rahim ibunya, alladzi fihi, yang tetap di dalam rahim itu, yatimu khalquhu, sempurna penciptaannya, wa yakhruju, dan keluar, ilan nasi, kepada manusia, basyiran wa nadhira, dalam keadaan memberikan kabar gembira, wa nadhiron, dan keluar dalam keadaan memberi peringatan. Kalau kabar gembira mulu mah Mario Teguh dengerin ya. Ya ngaji mah ada gembiranya, ada peringatannya, ada khaufnya, ada rojanya. Baru naro doang tuh di rahim, udah diumumin kemana-mana. Top ya, kalau bukan top coba. Lah kalau kita yang datang ke satu kampung gak ada pengumuman, bang. Kalau presiden yang nyampe 2 minggu disterilin kampung. Yang datang siapa? Wasoba, dan rindu, ai istaqo, rindu. Au wasoba, dan rindu, ai istaqo, rindu. Wa mala, dan terpikat, tertarik. Siapa? Kullu sobbin, setiap perindu, ai mustakin, orang yang merindu. Sejak diumumin orang jadi nunggu, jadi merindukan kedatangannya. Merindukan apa? Lihububi sobahu, kepada hembusan-hembusan angin Rasulullah. Sejak diumumin orang udah, wah,
hatinya udah nggak bisa kemana-mana. Hatinya terfokus kepada berita selanjutnya tentang Rasulullah. Dia menunggu hembusan angin. Apa tuh? Seorang perindu merindukan hembusan angin Rasulullah. Ai ila surati khobarihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merindukan kepada penyegeraan berita Rasulullah. Al-musyabbahi yang diserupakan bisoba dengan angin sepoi-sepoi. Allati tanfaul abdana yang memberi manfaat kepada badan. Pi kurauni kullin pada keberadaan masing-masing. Yahsulus sururu hasil kegembiraan. Tuh. Sejak diumumkan bahwa cahaya Rasulullah sudah tersimpan di ini malam di dalam rahim Sayyidah Aminah, sejak saat itu tidak ada satu perindu yang bisa pejamkan matanya. Mereka seluruhnya merindukan kepada berita selanjutnya Rasulullah, yang oleh Imam Barzanji berita itu diserupakan dengan hembusan angin. Kenapa? Hembusan angin sepoi-sepoi. Kenapa diserupakan? Karena keduanya, berita tentang Rasulullah selanjutnya dan angin sepoi-sepoi, punya kesamaan, sama-sama menghasilkan sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Coba, sejak saat itu dia udah kagak bisa tidur tuh para perindu, menunggu berita itu. Ya. Kayak orang ketarik sama Nabi kan, udah nggak sanggup ngerokok lagi dibacain maulid, udah nggak sanggup. Dia menunggu kedatangan ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sih mojok, yang nyari pojokan, pas pos. Emang makomnya nggak Babu Muhammad kita mah. Ada guru baru rokok kita matiin ya. Ada Rasulullah kagak. Berarti emang ya kelas kita di situ gitu. Ya kelas kita di situ. Apa ya banget ya? Payah ya Allah. Wasoba dan bermula lapat soba maknanya itu rihul qabuli, angin yang diterima. Wa mahabbuha dan tempat berhembusnya angin sepoi-sepoi. Itu al-mustawa, tempat yang seimbang atau waktu yang seimbang. Artinya aitahubbu min maudhi'i matla'i syamsi. Artinya berhembus itu angin dari tempat terbitnya matahari. Idza stawal lailu wan naharu, jika seimbang malam dan siang. Wal jaru wal majrur, bermula jar majrur, lapat li hububi sobah, muta'alliqun berta'alluq bikulin dengan tiap satu, min soba dari fi'il soba, an-nakisi yang nakis, wasobba dan fi'il sobba al-mudha'afi yang binanya mudha'af, ala sabilit tanazu'i, atas jalan tanazu. Waqala syairu dan berkata seorang penyair, fi makna dalika pada makna yang demikian itu, kerinduan para perindu tentang berita Rasulullah. Untuk menceritakan kerinduan itu, seorang penyair melantunkan sebuah syair min bahrit tawili, dari bahar tawil. Nasimas soba ahlan wa sahlan wa marhaban. Nasimas soba, wahai angin sepoi-sepoi, ahlan wa sahlan wa marhaba, selamat datang. Kodimta, kau datang, pak ahdaita sururo,
Fa'ahdaita lalu kau hadiahkan, kau beri hadiah asuroro kebahagiaan ilar ruba ke alam semesta. Wajaddatta fi kullil qulubi masarrata, dan kau perbaharui, kau tumbuhkan fi kullil qulubi di setiap hati para pecinta masarrata akan kebahagiaan. Wa nashruka adha fil wujudi mutayyiba, wa nashruka dan menyebarnya, ya berhembusnya engkau angin, adha fil wujudi, jadilah di alam semesta, di segenap yang wujud, mutayyiba halnya memberikan kebaikan. Mata anzurul a'lama ya sa'du qad badat, kapan akan kulihat tanda-tanda wahai kebahagiaan yang sungguh telah muncul. Wa yusbihu qalbi, dan akan menjadi hatiku, min himahu dari perlindungannya angin, muqarraba halnya didekatkan. Hatiku tuh wa yusbihu qalbi min himahu, jadilah hatiku didekatkan ke perlindungannya. Wa qad zamzamal hadi bi zikri Muhammadin, dan sungguh melantunkan al-hadi para pemandu unta bi zikri Muhammadin, dengan menyebutkan Nabi Muhammad. Para pemandu unta tuh para pemimpin, nabiyin karimin, nabi yang mulia, di syafaati pemilik syafaat, mujtaba yang dipilih. Rasulun azimun mustafadu mahabati, rasul yang agung, Mustafa yang dipilih, du mahabati sang pemilik kewibawaan. Lahu bidzikril muraffa'i qad haba Allahu lahu bidzikril muraffa'i, takdirnya qad haba, sungguh menganugerahkan siapa Allah lahu bagi Nabi, bidzikril muraffa'i dengan zikir yang diangkat, yang ditinggikan, warafa'na laka dzikrak, kami tinggikan bagimu penyebutanmu. Kenapa? Karena syarat masuk Islam harus nyebut Muhammadur Rasulullah. Falaulahu, kalau bukan karenanya, masaral hajiju li Makkah, falaulahu, kalau bukan karena Rasulullah, masaro tidak berjalan siapa al-hajiju, orang-orang yang menunaikan haji, lima kata ke tanah Mekah, wala hanna mustakun li najdin wala soba, dan tidak merindukan. Hanna tuh kerinduan yang sangat dalam, kerinduan yang bisa membunuh dirinya, dan tak pernah merindukan orang yang merindu li najdin, kepada kota Najd, wala soba, dan tidak pernah rindu sama. Penyair Bahar Tawil, paulun mafailun paulun mafailun gitu, paulun mafailun, itu Bahar Tawil. Tulis awalnya, salatun wa taslimun wa azka tahiyati alal Mustafa al Mukhtar, alal Mustafa al Mukhtar khairil bariyat. Ayo baca. Salatun wa taslimun wa azka tahiyati alal Mustafal Mukhtar khairil yati nasim
alal Mustafal Mukhtar khairil bariyati nasimas soba ahlan wasalan wa marhab qadim tapa ahdaita surura ilar bawajan qadim tapa ahdaita surura ilar rubata. Coba terusin Om tuh. Salatun wa taslimun wa azka tahiyati alal Mustafal khairil bariyati alal Mustafal bariyati wajandata fi kullil qulubi masarrata wa nashruka adhafil wujudi mutayyiba wa nashruka wujudi mutayyiba salatun wa taslimun wa azka tahiyat alal Mustafal khairil bariyati. Dah, wallahu alam bishawab. Terusin dewek daya, yang penting lagunya tahu.